Hai, selamat datang kembali di Drakor Edik Indonesia, tempat ngumpulnya para drakor junkie se-Indonesia. Bersama saya Rianti Sofia. Kali ini kita akan membahas romcom yang nuansanya dewasa nih, yaitu Love is for Suckers. Seperti biasa, untuk kamu-kamu yang anti basa-basi, bisa langsung dicek sinopsis episode 1-2-nya di menit yang segini. Oke, seperti yang sudah diceritakan pada video sebelumnya, kita punya 3 romcom yang lagi ongoing nih. Memang drama-drama terbaru nih ya, di bulan September-Oktober ini sangat luar biasa. Nah, romcom yang pertama yaitu Love in Contract, yang kedua adalah Cheer Up, dan yang sekarang adalah Love is for Suckers. Walaupun sama-sama romcom, tapi ternyata ketiga romcom ini memiliki perbedaan ya. Yang pertama, Love in Contract itu ada unsur thrillernya, tapi hanya di awal-awalnya aja. Sekedar membuat penasaran apa sebenarnya pekerjaan dari si tokoh utama yang prianya ini. Kemudian di Cheer Up itu juga ada thrillernya, digambarkan dengan orang yang sedang mengamati dari kejauhan, melihat para pemeran utamanya ini lagi melakukan apa sih. Dan kemudian ada unsur-unsur mistisnya juga, yaitu berupa ramalan dari tahun 1999. Nah, sedangkan untuk Love is for Suckers ini bebas dari thriller. Jadi ini benar-benar romcom aja ya, hanya nuansanya memang cukup sangat dewasa. Yaitu pemeran utamanya itu mereka sudah berumur 37 tahun. Nah, gimana nih teman-teman drakor junkie semuanya, lebih seneng yang nuansanya dewasa seperti Love in Contract dan Love is for Suckers, atau seperti Cheer Up yang nuansanya untuk remaja nih? Silahkan komen di bawah ini. Dan satu lagi yang perlu dikomenin, apakah perlu unsur thriller di setiap drama Korea? Tambahan untuk drama Love is for Suckers ini ternyata jalannya juga cukup lambat. Jadi kalau teman-teman yang udah baca nih sinopsisnya dari berbagai website atau misalnya portal-portal lainnya, pasti tahu alasannya. Tapi untuk yang belum tahu nih kenapa jalannya lambat, nanti saya ceritakan setelah sinopsisnya ya. Jadi tonton sampai terakhir. Untuk judulnya, Love is for Suckers itu adalah judul internasional, sedangkan di Koreanya itu literal title-nya adalah Orojukel Yonetawi, yang artinya adalah Love that will freeze to death katanya. Serem banget ya judulnya ya. Tapi mungkin ini adalah gambarkan bahwa tokoh utamanya ini umurnya sudah pada mapan semua. Jadi maksudnya yang di tengah-tengah antara apakah saya mau menikah atau mencoba menikah, atau saya akan melanjutkan hidup sendiri aja, mungkin seperti itu ya. Kita lanjut ke para pemeran. Nah, di sini pemeran utama wanitanya ada Lee Da-hee yang berperan sebagai Woo Yo-reum, dan pemeran prianya ada Chae Si-won dari Super Junior yang berperan sebagai Park Jae-hoon. Dan di sini ada juga pemeran lainnya, yaitu Lee Ju-yeon yang berperan sebagai Han Ji-yeon. Kemudian ada Song Jong-ho yang berperan sebagai Kim In-woo. Sekarang kita masuk aja ke sinopsis di episode 1 dan 2. Ini dia sinopsisnya. Ada yang mengatakan bahwa pria dan wanita tidak mungkin bersahabat. Drama ini bercerita 2 orang sahabat yang mulai membuka hatinya untuk masuk ke hubungan percintaan. Perkenalkan tokoh utama dalam drama ini, Gu Yo-reum, seorang wanita berumur 37 tahun yang bekerja sebagai produser pada sebuah stasiun televisi. Yo-reum adalah wanita pekerja keras yang masih haus akan prestasi. Ia khusus memproduksi acara variety show. Namun, belum satu pun acara yang mencetak sukses besar. Bahkan, acara yang diproduksinya kali ini akan dihentikan karena memperoleh rating terendah. Yo-reum memiliki saingan yang bernama Kang Cherry. Mereka berdua sering dibandingkan karena merupakan lulusan dari universitas yang sama. Kang Cherry berhasil membuat program Kingdom of Love dengan rating yang tertinggi. Namun, sifatnya sangat egois karena lebih mementingkan program garapannya tanpa memperhatikan efek dari program tersebut kepada para pemain di kehidupan nyata. Tak jarang, para pemain mendapatkan kritikan pedas di media sosial akibat tayangan program yang digarap oleh Cherry. Dalam kehidupan romans pun tak jauh berbeda. Sebenarnya, Yo-reum sudah pernah hampir menikah dengan seorang pria yang bernama Kim In-woo. Tapi sayangnya karena keegoisan mereka berdua di bidang pekerjaan, maka pernikahan mereka pun dibatalkan. Saat itu, In-woo memutuskan untuk bekerja di luar negeri, sedangkan Yo-reum bersikukuh untuk tetap di Korea untuk meniti karirnya. In-woo bersikeras mengajak Yo-reum ke luar negeri, sedangkan Yo-reum tidak mau kalah menahan In-woo untuk tetap bersamanya di Korea. Tak menemui jalan tengah, mereka pun akhirnya berpisah. Tokoh utama pria dalam drama ini adalah Park Jae-hoon. Jae-hoon adalah pria yang sama-sama berumur 37 tahun. Ia selalu tampil berantakan, padahal ia memiliki pekerjaan bergengsi sebagai dokter di klinik bedah plastik. Ibu Jae-hoon selalu mengatur kencan buta untuk anak sulungnya ini.
Namun, Jaehoon selalu menolak atau jika terpaksa, ia akan datang dan melakukan penolakan kasar pada wanita yang telah dijodohkan dengannya. Suatu hari, Jaehoon dijodohkan dengan Han Ji-yeon, wanita yang berprofesi sebagai dosen seni dan sudah sangat akrab dengan ibu Jaehoon. Seperti biasa, Jaehoon datang dengan pakaian berantakan dan melakukan penolakan kasar pada Ji-yeon. Walaupun awalnya Ji-yeon tampak kesal dan kecewa, tapi ternyata beberapa hari kemudian Ji-yeon kembali menemui Jaehoon dengan alasan pertemanan. Ji-yeon yang baru pulang dari Amerika mengaku tak punya teman di Korea sehingga memohon kepada Jaehoon untuk menjadi temannya. Yeoreum dan Jaehoon sudah menjadi sahabat selama 20 tahun. Mereka pun tinggal bertetangga. Yeoreum selalu memperlakukan Jaehoon seenak hati. Anehnya, Jaehoon selalu menuruti permintaan Yeoreum. Kali ini, Yeoreum nekat mendekati seorang chef muda yang menjadi host di acara masak garapannya. Ternyata, chef ini hanya memanfaatkan Yeoreum sebagai teman bersenang-senang. Karena gengsi telah ditolak oleh sang chef, Yeoreum meminta bantuan kepada Jaehoon untuk berpura-pura jadi pacarnya. Jaehoon tadinya menggunakan lelucon kasar untuk menyadarkan Yeoreum bahwa opini orang lain tidaklah penting. Tapi setelah Jaehoon mengenal Ji-yeon yang selalu mengemukakan pendapatnya secara elegan, Jaehoon jadi lebih tahu pola pikir wanita seperti apa. Tanpa disadari, Jaehoon pun lebih memperhatikan Yeoreum dengan cara pandang yang berbeda. Jaehoon pun akhirnya setuju membantu Yeoreum berpura-pura menjadi pacarnya. Di sisi lain, In-woo kini berpulang ke Korea. Ternyata, In-woo masih menyimpan perasaan kepada Yeoreum dan mendatangi Yeoreum tepat di hari ulang tahunnya untuk membina hubungan kembali. Jaehoon yang mulai cemburu menyarankan Yeoreum agar mengingat sakit hatinya dahulu kala dan mengabaikan perkataan In-woo. Jaehoon pun berkata, "Mari kita saling menghibur satu sama lain sampai seseorang yang ditakdirkan untuk kita benar-benar datang." Masih di hari sama setelah mereka mengobrol di teras dan menikmati kue ulang tahun, Yeoreum meminta bantuan kepada Jaehoon untuk memasang kelambu. Suatu insiden terjadi, menyebabkan mereka dalam posisi yang tak terelakkan lagi. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Ya, itu tadi sinopsisnya dari episode 1 dan 2. Dan kenapa saya bilang jalannya lambat seperti yang tadi saya kemukakan di depan, karena kalau kita baca sinopsisnya di portal-portal yang membahas K-drama atau drama Korea ya, disebutkan bahwa Jaehoon akan membantu Yeoreum dan mengikuti acara yang diproduseri oleh Yeoreum dan dia akan menjadi salah satu peserta tetapnya. Acaranya tersebut yaitu Kingdom of Love, sedangkan sampai pada episode kedua ini belum diceritakan bahwa Yeoreum memproduseri acara tersebut. Acara ini masih dipegang oleh temannya yaitu yang bernama Kang Cherry. Nah, mungkin ini kedepannya Kang Cherry akan mengalami sesuatu masalah karena tingkahnya dia yang terlalu egois. Jadi nanti mungkin kedepannya akan digantikan oleh Yeoreum. Bagaimana cara dia mempertahankan si Kingdom of Love yang season 2 ini agar ratingnya tetap tinggi. Di akhir penutupan episode kedua nih, posisi-posisinya udah mau ada kissing scene ya. Nih menurut saya sih nanti di episode ketiga belum ada deh kissing scene-nya. Menurut kalian gimana nih? Apakah di episode ketiga udah pantas atau cocok ada kissing scene-nya? Menurut saya sih itu yang ada kissing scene di episode sampai 2 itu baru The Golden Spoon aja ya. Soalnya The Law Cafe aja kissing scene-nya nggak jadi. Kemungkinan drama ini juga ya nantilah ditunda-tunda dulu ya, biar seru ya, biar orang-orang pada nantiin. Dan menurut saya juga drama ini adalah salah satu drama yang modelan bakalan minim plot twist gitu. Jadi kita tinggal duduk santai aja, nggak usah mikir apa-apa, tinggal menikmati ketika Jaehoon perlahan-lahan dekat dengan Yeoreum ini. Mungkin ya dengan gangguan dari pihak luar yaitu tadi In-woo dan Ji-yeon. Kemudian akan ada perasaan-perasaan pergolakan batin jiwa dan raga yang tadinya kita asalnya temenan mau beranjak ke hubungan yang lebih lanjut. Apakah mereka rela mengorbankan persahabatan mereka yang sudah sekian lama? Karena di segi percintaan ini, masalah percintaan tentunya kemungkinan besar akan terjadi perpisahan. Ya, itu dia sekilas mengenai drama Love for Suckers. Nih teman-teman, pada langganan di mana nih untuk nonton K-drama? Silahkan kunjungi portal-portal langganan teman-teman dan cari drama Love is for Suckers. Sampai di sini dulu video kali ini. Nanti kita berjumpa lagi dengan drama-drama Korea terbaru lainnya yang tayang di Oktober 2022. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.